Seraphim menjadi clue bahwa Enel akan turun dari bulan. Hai para wibu, kembali lagi bersama saya Faza di channel Ras Terkuat. Kali ini kita akan membahas salah satu temuan yang sangat menggegerkan dunia One Piece, dan itu adalah Seraphim ini. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya, agar kita tetap menjadi kasta yang tertinggi. Apa itu Ras Terkuat? Ya wibu lah. Nah, di mana seperti yang kita tahu, Seraphim adalah unit khusus dari pasifista yang dikembangkan oleh pemerintahan dunia. Sama seperti pasifista sebelumnya yang sangat mirip dengan bentukan dari Bartolomeo Kuma, cyborg yang dibangun dengan wujud dari orang yang benar-benar nyata adanya. Dan dalam kasus dari Seraphim ini pun sama, mereka memiliki kemiripan yang luar biasa dengan mantan Shichibukai versi anak-anak. Yang selain itu, ciri khas lain dari Seraphim adalah dia menampilkan kulit berwarna coklat, rambut berwarna putih, sayap berwarna hitam, dan segumpal api yang ada di antara sayapnya yang sudah jelas lah, itu adalah tubuh dari ras Lunarian yang DNA-nya diambil dari Ki atau Arbel. Sebuah robot sibernetik yang bahkan bisa membuat karakter Excalibur Kurohige aka seorang Yonko berada di posisi defensifnya. Nah, lalu sebenarnya bagaimana sih proyek dari Seraphim ini bekerja? Nah, di mana sejak munculnya chapter 1099 kemarin, banyak sekali teori-teori terkait temuan-temuan Vegapunk yang akhirnya dipadukan kepada satu mega project SSG atau Seraphim ini. Mari kita coba bahas dulu untuk satu-satunya ya. Dimana untuk tahap pertama, jelas itu adalah kloningan. Kita semua mengetahui sejak awal bahwa Vegapunk telah berhasil menciptakan teknologi cloning. Teknologi ini juga sebenarnya sudah dikuasai oleh Vince Smoke Judge untuk menciptakan pasukan tiruannya di Germa Double Six. Di mana dengan inilah Vegapunk akhirnya menciptakan pasukan pasifista yang meniru Kuma di pre-timeskip lalu dengan jumlah yang sangat masif seperti yang kita lihat di arc Marineford juga. Nah, apa yang pernah menghentikan Vegapunk menggunakan prinsip yang sama untuk membuat klon dari orang lain? Yang sekarang kita pun dapat melihat bahwa inilah yang benar-benar Dr. Vegapunk lakukan. Yang saya maksud, dasar dari teknologi ini adalah ditemukannya faktor silsila atau blueprint kehidupan atau disebut juga sebagai line egg factor. Penemuan ini adalah fundamental atau fondasi dari semua faktor berbeda terkait proyek-proyek dari Dr. Vegapunk yang sebenarnya ini berhubungan dengan ilmuwan Mets yang lain-lainnya. Dan ketika Vegapunk menemukannya, dia ditangkap dan Mets pun diserap ke dalam pemerintah dunia. Di mana untuk tahap kedua adalah gigantifikasi atau raksasa. Yang seperti kita tahu di Punk Hazard bahwa Caesar sedang mengerjakan eksperimen gigantifikasi seperti yang saya teorikan juga. Awalnya eksperimen ini sebenarnya disetujui oleh pemerintahan dunia yang dikatakan oleh Caesar bahwa Vegapunk pun mengikuti proyek tersebut. Hingga akhirnya Caesar berpikir bahwa Vegapunk masih gagal dalam percobaan ini, dan dia pun berkomentar tentang bagaimana dia mengatakan kepadanya bahwa percobaan perlu dilakukan pada anak-anak agar subjek dapat dilakukan dengan sempurna. Yang bukankah sebenarnya saran ini pun dilakukan kepada Seraphim dengan bentukan yang masih anak-anak juga. Yang namun ada satu detail yang tidak diketahui oleh Caesar yang diketahui oleh Vegapunk dan Judge juga, di mana Caesar percaya bahwa tidak mungkin hanya menumbuhkan manusia dari awal, tetapi Judge bahkan membuktikan sebaliknya. Manusia ini bisa dibangun atau bahkan bisa diciptakan oleh manusia lagi dengan bentukan cloning yang kita lihat di fasilitas Germa. Dan tahap selanjutnya adalah augmentasi dari genetik, dan itu membawa kita ke faktor yang ketiga dalam proyek Seraphim ini. Augmentasi genetik ini adalah eksperimen lain yang menggunakan faktor silsila sebagai kunci untuk membuatnya bekerja. Di mana kita melihat melalui Germa bahwa mereka ada kemungkinan untuk mengubah kode genetik sebagai subjek dari uji di dalam tubuhnya. Dan banyak juga beberapa orang yang berkomentar sebelumnya bahwa kekuatan dari Germa terlihat sangat mirip seperti ras lain yang ada di dunia One Piece. Yang tentu saja kita sekarang tahu bahwa Sanji kemungkinan besar memiliki faktor keturunan dari Lunarian berdasarkan petunjuk-petunjuk yang telah diberikan oleh Oda Sensei. Dan ketika saat chapter 1029, Sanji benar-benar diduga kuat berasal dari suku yang sama dari King ini. Tapi bukan berarti Sanji adalah Lunarian, melainkan dia diinfus DNA atau blueprint kehidupan dari ras Lunarian King ini dan dimasukkan ke dalam tubuh Sanji. Yang bukankah jika dari timeline ini sangat masuk akal sekali karena King ini dijadikan eksperimen lebih dari 35 tahun yang lalu.
Yang bahkan Sanji ini baru lahir 21 tahun yang lalu. Yang itu gapnya sangat jauh sekali, yang kemungkinan pada saat itu Vegapunk dan Judge masih bersama-sama di match tersebut. Serta tampaknya untuk kakaknya yaitu Niji juga, mungkin dia memiliki faktor dari keturunan ras lain yaitu Ming karena dia dapat menggunakan listrik atau dalam kata lain, elektro. Jadi kita sudah tahu melalui Germa dan melalui Sanji bahwa augmentasi dari genetik itu mungkin untuk dilakukan. Tapi dari mana pengetahuan ini berasal? Yang itu pun akan mengaitkan kita kembali ke eksperimen Kaido dan King yang dilakukan Vegapunk di lab Panghazard lalu. Ya tentu saja kita sudah tahu bahwa percobaan pada Kaido digunakan untuk menghasilkan buah iblis buatan yang akhirnya dimakan oleh Momonosuke. Tetapi kita tidak terlalu merhatikan percobaan pada King ini seperti apa. Yang walaupun sedikit di-spill oleh Kaido bahwa percobaan kepada ras Lunarian ini adalah untuk menguji ketahanan dari tubuh ras tersebut. Yang meskipun fasilitas Panghazard dianggap hancur dan semua eksperimen Vegapunk pun dikatakan gagal, tetapi sebenarnya semua eksperimen sampai sekarang benar-benar selamat semuanya. Lalu tahap yang terakhir atau yang keempat adalah buah iblis buatan. Yang menariknya hal ini memperjelas bahwa masih ada satu eksperimen yang belum diterapkan pada proyek Seraphim ini. Dan itu adalah buah iblis buatan yang pernah dibuat juga oleh Dr. Vegapunk dan satu yang menurut saya sebenarnya sangat berhasil, yaitu buah iblis dari Momonosuke yang tiruan dari buah iblis Kaido. Yang entah walaupun dia berkata proyeknya gagal mungkin karena kurang sempurna, butuh emosi khusus agar bisa berubah ke mode zoannya. Tapi menurut saya itu salah satu buah iblis yang sangat luar biasa. Apalagi ketika Momonosuke berada di mode dewasanya dan bisa mengeluarkan Bolo Blade juga kepada Ryokugyu. Dan mungkin itu juga alasan bagaimana Aramaki atau Ryokugyu yang mungkin akan menyebarkan kebenaran ini, bahwa eksperimen buah iblis buatan Vegapunk yang ada di Panghazard lalu benar-benar selamat dan benar-benar berhasil karena akhirnya muncul sosok naga pink yang dimakan oleh Momonosuke yang dia lihat langsung ketika di Wano Kuni. Karena bukankah seperti yang dia katakan, ada naga pink, aku tidak tahu ada hal seperti ini. Yang ini pasti akan menjadi plot yang udah bangkitkan di chapter-chapter kedepannya. Lalu kita juga tahu bahwa proyek Seraphim ini adalah kombinasi dari 3 eksperimen yang telah kita lihat sepanjang cerita. Pertama adalah cloning, yang kedua adalah gigantifikasi, dan yang ketiga adalah augmentasi genetik yang barusan sudah kita bahas bersama. Yang tersisa satu tahap lagi dan itu adalah buah iblis buatan di tahap yang terakhir, dan jika itu benar, maka saya tidak bisa membayangkan seberapa mengerikannya Seraphim ini kemudian. Dimana untuk kasus Mihawk kecil dari Seraphim aja, dia memiliki kemampuan yang sangat kuat sekali, yang bahkan Kurohige harus mengeluarkan hakinya untuk menahan tebasan dari bocah cilik itu. Yang jika kita lihat efeknya atau dampak dari tebasannya sama seperti apa yang Mihawk lakukan di Marineford lalu, mereka sama-sama memotong gunung dan memotong belahan es dengan ukuran yang sangat masif sekali. Dan untuk kasus Hankook di Seraphim ini, apakah jangan-jangan dia juga bisa menggunakan mero-meronya? Dan jika seperti itu, wah, maka buah iblis buatan yang dimakan oleh para Seraphim ini akan sangat luar biasa. Nah, namun sebelum kita menyimpulkan, mari kita pertimbangkan sesuatu yang menarik. Dari mana Vegapunk mendapatkan inspirasi untuk proyek Seraphim tersebut? Di mana lagi kita pernah melihat cyborg bersayap dalam cerita sebelumnya yang setahu saya hanya ada di cover dari god kita yaitu Enel. Tentu saja ketika dia pergi ke bulan alias ke Fairyford. Robot cybernetic itu disebut sebagai robot automata dan orang-orang bersayap menciptakannya untuk beberapa alasan yang masih belum kita ketahui. Di mana ada detail yang sangat menarik dalam permadani yang ditemukan oleh Enel ini, yang itu pun menunjukkan ada 2 orang bersayap yang bekerja pada robot bersayap juga dengan simbol buah iblis di atasnya seperti yang bisa kalian lihat. Automata adalah mesin abstrak yang dapat mengenali, menerima, atau bahkan mampu membangkitkan sebuah kalimat dalam bahasa tertentu. Ya mungkin proyek Seraphim ini berasal dari semua perjalanan kembali ke ras bersayap yang ada dari kota bulan Birka. Ini juga akan menjelaskan bagaimana Vegapunk memiliki pengetahuan ratusan tahun di luar kemanusiaan
Karena mungkin dia bisa mendapatkan sesuatu yang luar biasa dari bulan sana. Yang bukankah dari cover NL juga kita melihat ada satu profesor pintar lainnya yang dimunculkan di cover tersebut. Yang saya percaya bahwa ini akan menjelaskan asal-usul proyek Seraphim dan bagaimana Vegapunk berhasil membuat proyek tersebut. Yang ini akan menjadi kombinasi dari semuanya kecuali salah satu eksperimen yang telah kita pelajari sepanjang cerita karena kita masih belum melihat di tahap keempat, yaitu buah iblis tambahan di bocah-bocah dari Seraphim tersebut. Dan kunci dari semua eksperimen ini adalah konsep blueprint kehidupan atau line X factor. Dan untuk menyimpulkan, ketika kita menggabungkan semua ini, maka tidak mengherankan bahwa pemerintahan dunia takut akan penemuan dari blueprint kehidupan. Dan mulai masuk akal kenapa mereka menyerap Mads masuk ke dalam pemerintahan dunia alih-alih membubarkannya. Karena dampak dari pengetahuan ini adalah hal yang sangat gila sekali. Karena sekali lagi perlu diingat, Dr. Vegapunk ini awalnya independen dengan Mads dan dia hanyalah melakukan penelitian. Tapi karena katanya pemerintahan dunia tidak melegalkan blueprint kehidupan ini dan akhirnya dia ditangkap, tapi akhirnya malah direkrut oleh mereka. Ya ibarat ini ketika kalian menemukan hacker yang sangat hebat dan ditangkap oleh pemerintah atau polisi, akhirnya malah direkrut untuk mengecek keamanan di perusahaan atau instansi tersebut. Nah ini mungkinkah ada hubungan dengan Bjorka? Nah jadi itulah untuk video singkat terkait project dari Seraphim ini. Coba kalian tuliskan pendapat kalian, kira-kira sejauh apa ya project dari Seraphim ini akan terus berjalan? Dan mungkinkah kita akan melihat project-project luar biasa dari Dr. Vegapunk ini? Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan itulah untuk video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe dan juga share video ini ke teman kalian. Apa itu rasa kuat? Ya kitalah para wibu.